Halo teman-teman semuanya, Adi Sastrawan di sini dan selamat datang di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas sebuah smartphone flagship killer di tahun 2018 dan smartphone itu adalah Pocophone F1. Jadi smartphone ini adalah salah satu smartphone yang menjadi flagship killer di masanya karena memang smartphone ini memiliki spek flagship dengan harga mid-range. Dengan demikian banyak orang yang mencari atau membeli smartphone ini. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas Pocophone F1 ini di tahun 2020. Apakah masih layak atau mungkin sudah kalah saing dengan smartphone kekinian? So, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk dukung channel ini supaya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi menarik seputaran gadget dan teknologi. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita ngomongin soal harga dari smartphone ini. Nah, Pocophone F1 ini di marketplace harganya itu masih sekitar 4 juta sampai 5 jutaan untuk unit baru dengan garansi resmi TEM. Kemudian untuk secondnya sendiri itu harganya mulai dari 3 jutaan. Kita udah dapat Pocophone F1. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kemudian kita ngomongin soal desain dari smartphone ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin desain dari Pocophone F1 ini, layaknya smartphone tahun 2018 ya. Jadi dia memiliki poni yang cukup lebar di bagian depannya, mirip seperti Xiaomi Mi 8 ataupun dengan iPhone X. Kemudian layar yang digunakan dari smartphone ini adalah IPS LCD berukuran 6,18 inci dengan screen to body itu sekitar 82% dan sudah menggunakan resolusi Full HD Plus yaitu 1080 x 2246 pixel yang dilengkapi dengan kerapatan pixel sampai 403 ppi dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass. Jika kita ngomongin soal spesifikasi layarnya ini, nggak ada yang spesial dari spesifikasinya tersebut. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk bermain game ataupun sekedar menonton video sih, smartphone ini masih sangat baik karena memiliki kualitas yang cukup tajam untuk gambarnya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin bodi dari smartphone ini, bahan yang digunakan adalah polikarbonat. Jadi dia belum menggunakan frame metal ya, dan dengan bahan ini Xiaomi dapat memangkas harga untuk smartphone ini, jadi bisa memberikan harga yang lebih murah. Tetapi di genggaman smartphone ini memiliki bodi yang cukup kokoh ya. Dibandingkan dengan smartphone 4 jutaan sekarang, Pocophone F1 ini sih masih bisa bersaing ya untuk kualitas dari body build-nya. Dan satu lagi, karena finishing back covernya itu dope, jadi smartphone ini anti licin dan anti fingerprint magnet. So kita nggak perlu susah-susah untuk bersihin sisa sidik jari yang menempel di back covernya. Kalau dari segi desain sih masuk ya untuk di tahun 2020. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kemudian kita ngomongin soal performance dari smartphone ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal performance, ini sangat berkaitan dengan spesifikasi yang diusung dari Pocophone F1 ini. Dan secara spesifikasi, smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 845 untuk dapur pausunya, kemudian dilengkapi dengan GPU Adreno 630. Kemudian dilengkapi dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Nah, dengan spesifikasi seperti itu, kalau misalnya kita lihat core AnTuTu benchmarknya, smartphone ini dapat skor AnTuTu benchmark di angka 260 ribuan. Di atas kertas, smartphone ini harusnya memiliki performance yang sangat baik jika digunakan untuk bermain game ataupun hanya sekedar multitasking. Makanya di tahun 2020, smartphone ini memang memiliki performance yang sangat baik jika digunakan untuk bermain game atau hanya sekedar bersosial media di kehidupan kita sehari-hari.
Untuk tes gaming PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra, smartphone ini dapat menjalankannya dengan sangat baik tanpa stuttering dan tanpa lag, jadi sangat nyaman untuk dimainkan. Dan untuk di game-game lain sih sama ya, karena memang smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 845. Kemudian ketika kita bermain game berat sedikit pun, smartphone ini tidak terlalu panas karena memang dia memiliki sistem pendinginan yang sangat baik dengan menggunakan liquid cooling. Nah, kalau dari segi performa menurut saya sih masih masuk ya di tahun 2020. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kita ngomongin soal kamera dari smartphone ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kameranya, jadi Pocophone F1 ini memiliki dual kamera ya di bagian belakangnya dengan konfigurasi kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.9 yang menggunakan sensor Sony IMX363. Kemudian kamera keduanya memiliki resolusi 5 megapiksel dengan f2.0 yang berfungsi sebagai depth sensor. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin kamera depannya, Pocophone F1 ini memiliki kamera beresolusi 20 megapiksel dengan aperture f2.0. Dan berikut beberapa hasil foto dari Pocophone F1 ini. Oke, kemudian kita ngomongin soal baterai. Jadi kalau kita ngomongin soal baterai dari Pocophone F1 ini, dia menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh dan untuk pengisian dayanya sih kurang lebih sekitar 2 jam ya, dari 0 hingga 100%. Dan emang nggak secepat HP-HP zaman sekarang ya, tapi 2 jam itu ya nggak terlalu lama ya untuk pengisian baterai berkapasitas 4000 mAh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal ketahanan baterainya, jadi Pocophone F1 ini memiliki ketahanan baterai yang bisa dibilang cukup bagus ya, karena bisa bertahan ya seharian dengan penggunaan normal ya, bisa dibilang ngecasnya itu sekali sehari ya sudah cukup. Kemudian kalau kita ngomongin soal screen on time, dia mampu bertahan sekitar 5 jaman ya, jadi lumayan ya untuk smartphone keluaran 2 tahun lalu. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya pribadi, buat teman-teman yang mungkin pengen cari smartphone dengan spek gahar dengan harga murah, ini adalah salah satu smartphone recommended buat teman-teman. Pastinya ya dengan mengesampingkan desain dari Pocophone F1 ini dengan layar berponi. Karena memang ada mungkin beberapa teman-teman yang nggak suka layar berponi dan lebih suka layar kekinian dengan notch di layarnya. Tapi untuk masalah desain ya, balik lagi ke selera teman-teman. Dan harganya sendiri ya, untuk smartphone ini Pocophone F1 barunya itu harganya sekitar 4 jutaan, dan secondnya
mulai 3 jutaan. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu ya kita ngebahas Pocophone F1 di tahun 2020. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.